8.30. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya kelas 12. Melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Kita akan belajar bersama-sama tentang ukuran pemusatan, yaitu bagian ketiga, yaitu modus. Oke. Silahkan kalian membuka bukunya masing-masing atau LKS juga boleh. Modus itu apa? Ya. Nah, ada di halaman 37 LKS. Ya. Baik. Saya juga akan share screen. Kalian bisa lihat. Modus, ya, perhatikan di sini. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul. Jadi dari sekelompok data dikumpulkan jadi satu. Nah, kita ambil nilai yang sering muncul. Di sini adalah namanya modus. Modus ini disingkat itu MO. Ya, modus. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Ya, tuh. Yang pertama, modus data tunggal. Misalkan ada N data, yaitu X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Modus dari data tersebut adalah datum atau nilai dengan frekuensi tertinggi. Nah, dengan frekuensi tertinggi saya garis bawah. Atau data yang sering muncul. Ya. Suatu data dikatakan tidak mempunyai modus jika dalam data tersebut tidak ada nilai yang dominan atau sering muncul. Jadi nanti kalau tidak ada nilai yang sering muncul atau tidak ada data yang dominan, berarti dia tidak mempunyai modus. Nah, oke ya. Ternyata data juga bisa memiliki modus lebih dari satu. Oke. Sekarang contoh. Dari data 1, 5, 7, 8, 9 tentukan modusnya. Nah, karena data tersebut tidak ada nilai yang dominan, ya, masing-masing frekuensinya 1, ya ini kan satunya ada 1, 5-nya ada 1, 7-nya ada 1, 8 ada 1, 9 ada 1, maka data tersebut tidak memiliki modus. Ya, jadi kalian nanti ketika kalian mencoba mengamati data, kalau datanya semuanya frekuensinya 1, berarti ini tidak punya modus. Tidak mempunyai modus, ya. Oke. Contoh yang kedua. Dari data 1, 3, 5, 6, 7, 6, 6, 8, 9. Tentukan modusnya. Nah, nomor 2 ya, nih. Nah, perhatikan. Dari data terlihat bahwa angka 6 atau nilai 6 ini paling sering muncul. Ya, ini ada 3 kali. 1, 2, 3. Ya, muncul 3 kali. Sehingga modusnya adalah 6. Ini yang data tunggal ya. Mudah ya, seperti ini. Lalu yang ketiga. Ini contoh-contoh supaya kalian paham. Saya ingatkan ya. Dari data 2, 3, 1, 5, 5, 6, 7, 8, 7, 9. Tentukan modusnya. Oke, itu ada sekumpulan data. Ini. Dari data, nilai yang sering muncul adalah angka 5 dan 7. Masing-masing frekuensinya tertinggi yaitu 2. Sehingga modus data tersebut adalah
5, dan 7. Oke, paham ya sampai sini modus. Jadi kita punya 3 kemungkinan pada modus data tunggal, yaitu sekumpulan data yang tidak mempunyai modus karena frekuensinya satu semua, kemudian atau sama semua gitu, 2 semua gitu. Lalu dari data yang sekumpulan data yang ada salah satu atau kemungkinan ada 2 atau 3 yang munculnya paling sering, sekumpulan data. Kemudian kalau pada kemungkinan yang ketiga yaitu sekumpulan data yang modusnya lebih dari 1. Nih. Oke, nah yang kita akan bahas hari ini adalah untuk modus data berkelompok. Modus data berkelompok. Ini seringkali muncul dalam pertanyaan-pertanyaan, baik itu pilihan ganda ataupun uraian, IC. Nah, ini modus data berkelompok nih ya. Rumus modus data berkelompok. Nih perhatikan. MO sama dengan modus. Itu tepi bawah kelas modus. Ingat, tepi bawah kelas modus. Berarti tepi bawah, batas bawah ya, berarti dikurangi 0,5. Ingat, tepi bawah itu berarti batas bawah dikurangi 0,5. Lalu D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, nanti kita lihat di contoh di bawahnya. D1 itu frekuensi selisih ya, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Lalu D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi kalau D1 itu dengan sebelumnya, kalau D2 dengan sesudahnya. Lalu P itu panjang kelas. Seperti kemarin, waktu kita belajar media. Ini rumusnya. Yang sambil melakukan aktivitas, sambil perhatikan ya. Untuk menentukan nilai modus, sebaiknya kita harus menentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Ya, kelas modusnya terlebih dahulu. Oke. Kelas modus adalah kelas yang memiliki nilai frekuensi paling tinggi atau tertinggi. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Berikut contoh. Sebentar. Bentar, kok hilang ya? Bentar, repeat. Oke, Pak. Ya, lanjut. OBS-nya terputus ternyata. Ya, live-nya berhenti tengah jalan. Enggak, udah lanjut. Internetnya down. Lalu, tadi udah ya, 35 sampai 43. 44 sampai 52. Itu 95 frekuensinya. Lalu 53 sampai 61 itu 70. Dan 62 sampai 70 ada 30 frekuensinya. Nah, dari tabel di atas, ya, tabel frekuensi ini, mari kita tentukan modusnya. Oke, baik. Penyelesaian. Dari tabel terlihat bahwa kelas yang memiliki frekuensi tertinggi adalah kelas ketiga. Benar ya? Kelas ketiga. Nih, saya kotakin. Nah, ini ya. Nah, supaya kotaknya lebih jelas, saya mau tukar spidol yang warna merah, agak tebal, supaya kelihatan. Oke. Nah, pada kelas ketiga nih, dengan frekuensi 140. Ini ya. Artinya, kelas modusnya adalah kelas ketiga. Dengan interval, ini intervalnya yaitu 35 sampai 43.
Maksudnya interval umurnya tadi. Nah, dengan komponen lainnya, dengan kita menentukan komponen lainnya, perhatikan. Tepi bawah kelas modus. Nah, tadi saya sudah bilang di awal. Tepi bawah. Oh, berarti kita mencarinya adalah batas bawah dari kelas modus, ya maksudnya. Batas bawah dari kelas modus yaitu 35 di sini. Kita kurangi 0,5. Menjadi 34,5. Oke. D1. Sekarang kita tentukan D1. Tadi kan rumusnya ada D1. D1 adalah selisih ya, kelas modus dengan kelas sebelumnya modus. Nih, berarti 140 dikurangi 90 nih. Ya. Yaitu 50. Kemudian D2 selisih dari kelas modus dikurangi dengan kelas sesudahnya modus. Oke? Bentar ya. Apa sih? Apa? Donat. Enggak beli donat. Molen, iya. Molen adanya ini 1, 2. Molen. Ya, lanjut. Ada iklan. Lalu D2 ya. Selisih kelas modus dikurangi dengan kelas sesudahnya. Berarti 140 dikurangi 95. 95 yaitu 45 ini di sini. Lalu, nah nih, panjang kelas atau P. Batas atas dikurangi batas bawah plus 1. Berarti 43 dikurangi 39 tambah 1. Atau gini saja. Jadi bisa juga begini, 43,5 dikurangi 34,5. Sama ini 9. Ini untuk panjang kelas. Tepi atas dikurangi tepi bawah. Gitu ya. Oke. Nah, ini nanti terserah kamu pengen mana. Lebih enak yang ini. Yang P sama dengan batas atas kurangi batas bawah tambah 1. Atau pakai yang ini nih bebas, terserah kamu. Kalau ini namanya tepi atas dikurangi tepi bawah. Ya. Oke, kita masukkan. Perlengkapannya udah dapat semua nih. Yaitu TBMO, yaitu tepi bawah kelas modus. Yaitu 34,5. D1. D1 tadi apa, Yohanes? Masih ingat? Yohanes? Masih menyimak? D1 apa D1? Selisih? Yuk. Yohanes? Endita? Sin? 50. Ya, 50. D1 artinya apa tadi? Selisih 1 bukan? Nah, selisih 1 artinya selisih antara apa dengan apa? Frekuensi Kelas. yang frekuensi kelas dengan frekuensi sebelumnya. Pinter ya. Jadi frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya kelas modus. Ya, oke. Kalau D2 dengan sesudahnya. Oke ya. Jangan lupa. Oke. Saya tanya ini supaya kamu ingat. Oke, kemudian kita masukkan nih 50 D1-nya, D2-nya 45, D1-nya 50. Oke, kemudian kita kalikan. Akhirnya didapatkan 34,5 ditambah 4,74. Sehingga modusnya adalah 39,24. Ini untuk modus data berkelompok. Oke. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Ayo. Ada pertanyaan nggak? Ayo, silakan. Gracia, Kevin, Vincent, ada pertanyaan? Vincentius, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita coba di
halaman 38 nomor 1. Setuju, Pit? Setuju, Pak. Ya, kita coba sekarang benar-benar kita coba dengan soal. Oke. Silakan dilihat, siap-siap. Ya, siap-siap ya. Kita tulis di sini pakai spidol yang warna hijau. Oke, ini nomor 1, halaman 38. Yuk, kita coba. Dari tabel berikut menunjukkan nilai ulangan bahasa Indonesia 80 orang siswa. Ini datanya sudah kamu lihat. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Oke. Sudah ya? Sudah paham? Sudah ini untuk membaca kelasnya kamu sudah paham? Nah, sekarang nah, kita akan menentukan modusnya. Oke, pertama. Langkah pertama yang kamu tentukan, yang frekuensinya tertinggi di kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Oke, kita kotakin dulu ya. Kelas ketiga. Ini ya. Oke, ini sebagai pegangan dulu. Oke, berarti kita sekarang tentukan TBMO. Tepi bawah kelas modus. Berarti 50 dikurangi 0,5. Berapa? 49,5. Oke. Oke, kemudian D1. D1 apa tadi, Cynthia? Selisih frekuensi kelas dengan frekuensi sebelumnya. Oke, berarti berapa? 20 kurang 17. 20 kurang 17. Oke, adalah 3. 3, oke. Kalau D2? Apa 20 kurang 18. artinya dulu? Selisih frekuensi kelas dengan frekuensi setelahnya. Oke, pintar. Berarti panjang kelas, P-nya juga perlu. Jadi 59,5 dikurangi 49,5. Berapa? 10. Iya, oke. Cara terus ya. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus. Tulis rumusnya dulu. Jangan sampai lupa. MO sama dengan TBMO ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Biasanya P-nya di belakang atau di sini sama saja ya. Di depan ini sama aja. Enggak masalah. TBMO tadi 49,5 ya. Ditambah D1 Sin. 3. 3. D2. 2. 2. Oke. Ini P-nya 10. Oke. 49,5 ditambah 3 per 5 kali 10. Kita bisa coret nih. Pas kebetulan ini gampang nih. Nah, ini coret nih 2. Sehingga sama dengan 49,5 ditambah 6. Jadinya? Halo? Pit? 55,5 bukan? Iya. 55,5. Ini modusnya. Sampai sini paham nggak? Pit? Iya. Paham? Paham, Mbak. Ya. Filipus, hadir nggak Filipus? Angela Mutiara, paham? Paham, Pak. Ya. Angelina, paham? Angelina. Andita? Iya, Pak. Siap, paham. Ya. Paham ya? Saya harapkan kamu paham dengan penjelasan-penjelasan saya yang sederhana ini. Ya. Ya, silakan. Saya kurang ngerti di perkalian sama pembagian yang ini. Yang kayak tadi 3 per 3 tambah 2. Tapi yang sebelumnya itu 9
9 itu saya kurang ngerti. Oh, ini ya, di contoh tadi ya. Iya. Oke, kita lihat contoh. Ini Sin. Ini Sin. Tadi kan D1-nya kan 50 nih, ya kan? Nih 50 nih yang saling hijau nih. 50, 45. Berarti kan 50 tambah 45 yang bawah. Ya. 95 kan? Nah, 50 dikali 9. Jadi 450. Benar kan? Kemudian dibagi. Berarti nggak usah disamain pecahan. Itu hanya penyebutnya. Oh, jangan. Jangan. Kamu bagi dulu yang ini 450 kali dibagi 95. Nah, makanya kan tadi di sini di contoh soal yang kita kerjakan tadi, nah ini pas kebetulan pas mudah ini. Ya kan? Saya coret makanya 5 dengan 10. Tadi kan saya bilang ini pas kebetulan mudah nih. Gitu sih. Oke? Oke. Oke, sekarang satu lagi contoh. Halaman 39 nomor 5. Itu soal uraian. Siapa tahu nanti kalau ujian keluar ini kan kalian senang, ya kan? Kalau ngomong gitu sih keluar ya. Biasanya David sudah paham kalau itu. Iya dong. Ntar dulu. Nih, saya masukkan di slide ya. Nih. Nomor 5 halaman 39 uraian. Oke. Waduh, ini yang kemarin nih. Oke, sekarang kita yang datang itu siapa? Sudah terlihatkah? Sudah, David? Ceknya ke David aja ya. Ya, udah, oke. Yuk, sekarang kita mulai. Tentukan modus. Oh, sebentar. Sebelum kita menentukan satu tabel ini modus, bisa nggak kira-kira kalau kita dalam satu tabel frekuensi ini, kita tentukan modus, median, rata-rata, kira-kira bisa nggak? Pit? Bisa ya? Jadi pegangannya gini. Pegangannya kamu ingat, kalau menentukan rata-rata atau median, kamu jumlahkan ke bawah. Kalikan. Nilai kali frekuensi. Nanti FI gitu kan. Kalau yang kedua, menentukan median, kamu harus membuat namanya frekuensi kumulatif. Ingat itu kemarin, frekuensi kumulatif. Lalu kalau kamu disuruh menentukan modus, kamu nggak perlu menambahi apa-apa. Langsung lihat tabel frekuensinya, tentukan kelas modus, masukkan rumus, sudah langsung ketemu. Gitu. Berikut ini, nah ini ada nilai frekuensi, sudah terlihat semua. Untuk kelas modusnya ada di kelas keberapa? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. Kelas keempat. 4. Ya, rentangnya adalah ini ya, 73 sampai 79, yaitu frekuensinya 15. Oke, ini kotaknya kurang ini. Nanti saya perbagus. Oke, saya tulis di sini TBMO, artinya tepi bawah kelas modus. Berarti 73 kurangi 0,5. Berarti 72,5. Iya, 72,5. Oke. Nanti kalau kamu disebut, Pak, apakah harus begitu? Gitu kan? Seringkali kalau kalian yang sudah langsung masuk rumus sudah tahu apakah begitu? Ya tidak harus. Maksudnya ini supaya kita ingat gitu ya. Ingat. Kemudian D1. D1. Berapa kira-kira? Silakan, siapa saja? Angelina, Angela, Endita, Cynthia, Yohanes, Priscil, Grace, silakan. 15 dikurang 5. 15 kurang 10. 5. 10, oke. D2. 15 dikurang 7. Oke, berapa? 5. 15 kurang 7 kok 5. Aduh. Delapan. Iya.
Gimana Cynthia? Terus P. Panjang kelas. Berarti saya pakainya ini aja. Pakainya ini. 79 dikurang 73 tambah 1. Oke, sama aja sih. Berapa nih? 7. Nah, 6 tambah 1 hasilnya 7. Sama ya dengan tepi atas kurangi tepi bawah. Prisil ya? Pris? Nah, Prisil nggak menjawab. Iya. Ya. Kenapa? Ini mic-nya susah dipencetnya. Oh, mic-nya susah. Ya udah. Oke, sekarang kita tentukan MO, modus. Rumusnya silakan diucapkan. Ayo. Read. TBMO tambah D1 per D1 Oke. tambah D2 kali P. TBMO tambah buka kurung D1 per D2 D1 ini D1 tambah D2 kali P. Perlengkapannya tadi udah dapat semua. TBMO tadi berapa? Cynthia 2,5. 72. 72,5. Oke. Terus Yohanes, D1-nya berapa? 10. Oke. Ditambah D2-nya berapa, Nak? 18 dikali 7. Oke. P-nya 7. 72,5 ditambah 70 per 18. ya 70 per 18. Nah ini Cynthia tadi yang nanya kan. MO 72,5 ini didesimalkan dulu, dibagi dulu berapa yang pegang kalkulator? David? 3,88. 3,89. 3,89. Dibulatkan aja, berarti 3,89. Saya percaya. 3,89. Ditambahkan, Pit. 72,5. Ayo teman-teman, berapa teman-teman? Saya nggak tahu. 75,94 bukan? 75. Kurang tepat. Kurang tepat. 76,39. Ya, oke, ayo terima kasih. 76,39. Ini modusnya. Paham nggak kalian? Sampai sini. Ayo. Saya pengen kalian itu jujur dari dalam hati kalian. Wih, David.